Salam hangat buat Anda semua, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba kupas tuntas beberapa ide penting dari buku The Five Principles of Parenting. Khususnya kita lihat bab 1, judulnya Menjernihkan Kebisingan Memulai dari Keseimbangan. Buku ini katanya ngasih panduan praktis yang ada dasar sainsnya gitu. Penting banget ya di tengah banyaknya nasihat parenting yang sering bikin bingung, malah kadang bertentangan. Kita semua pernah ngerasain lah ya, bingung antara ikut saran A atau Z. Nah, misi kita hari ini, coba yuk kita jernihin kebisingan itu. Kita cari pijakan yang oke buat mulai. Mari kita bedah nih. Kan banyak banget info ya, gimana caranya kita fokus ke yang benar-benar inti gitu? Pertanyaan bagus banget itu. Dan buku ini, jawabannya mungkin agak mengejutkan ya. Kuncinya itu bukan di nyari trik parenting terbaru atau aturan yang kaku banget. Malah sebaliknya, fondasi utamanya itu justru kemampuan Anda sendiri. Kemampuan saya, gimana tuh? Iya, kemampuan Anda buat tetap tenang, terkendali di tengah situasi yang mungkin kaos. Nah, ini prinsip yang disebut regulation atau regulasi. Ini R pertama yang penting banget dikuasai. Buku ini kan ngenalin kerangka 5R ya, relationship, regulation, reflection, rules, sama repair. Yang semuanya nanti ngarah ke R ke-6, resilience atau ketangguhan. Oke, 5R menuju resilience. Tapi, ya hari ini kita fokus dulu ke regulasi. Gimana caranya nemuin keseimbangan atau balance sebagai titik awal. Ini menarik loh, karena kita diajak lihat ke dalam diri dulu, bukan langsung fokus benerin anak. Wah, menarik banget. Mulai dari diri sendiri. Oke, sebelum ke regulasi kita bahas kebisingan tadi dulu deh. Di buku ini ada contoh-contoh yang, lumayan bikin geli ya soal nasihat zaman dulu. Ada pamflet tahun 1932 nyaranin potty training dari bayi baru lahir. Ya, saya baca itu juga. Atau buku tahun 60-an nyaranin kopi hitam buat bayi 6 bulan. Kan aneh banget ya kedengerannya sekarang. Tapi ini nunjukin betapa macem-macemnya saran yang beredar. Kadang ya aneh gitu. Mungkin Anda juga pernah kan ngerasa kewalahan sama tren terbaru yang kayaknya wajib diikutin? Ya, contoh ekstrem itu emang nunjukin gimana kita gampang banget tertarik sama ide yang nawarin jawaban pasti, atau cara menang gitu ya. Tapi ya itu, buku ini nekenin, pendekatan ekstrem itu seringnya nggak realistis, susah buat dipertahanin jangka panjang. Makanya buku ini ngajak kita nyari ruang di antara. Jalan tengah lah, yang lebih fleksibel, lebih manusiawi. Intinya bukan soal sempurna, tapi ya kemajuan yang terus-menerus aja. Nah, nih, nyambung ke konsep prinsip 75% yang disebut di buku ini, rasanya, lega banget dengernya. Idenya kan kita nggak perlu ngikutin semua saran 100% sempurna terus-terusan. Cukup fokus ke info inti, terus terapin, ya lebih sering daripada enggak gitu. Betul, cukup baik itu udah oke. Kita malah disaranin buat sadar ngebuang kira-kira 25% nasihat yang rasanya nggak pas atau nggak relevan buat keluarga kita. Ini membebaskan banget kan? Mengingat pengasuhan itu kan pengaruh lingkungan gede banget ya buat kesejahteraan anak. Jadi sadar kalau kita bisa fokus ke respons diri kita sendiri, itu satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kontrol, rasanya jadi lebih berdaya gitu. Itu poin penting banget. Dan ini balik lagi ke kerangka inti buku. 5R, yang bangun ketangguhan. Kita sebutin lagi ya. Relationship, hubungan, regulation, regulasi, reflection, refleksi, rules, aturan, sama repair, perbaikan. Ini pilar-pilarnya. Ada satu R yang menurut saya, ini penting banget, repair atau perbaikan. Buku ini nekenin kalau pas kita bikin salah, dan pasti kita pernah atau akan bikin salah lah ya. Namanya juga manusia. Iya kan? Nah, momen perbaikan setelahnya itu justru bisa memperkuat hubungan kita sama anak, bukan malah ngerusak. Ini katanya didukung riset soal attachment atau ikatan emosional itu, yang ternyata dinamis, bisa diperbaiki. Artinya perkembangan kita sebagai orang tua itu, ya sama pentingnya sama perkembangan anak. Kita tumbuh bareng lah. Persis. Kelima R ini fundamental, karena emang nggak cuma dukung perkembangan anak, tapi juga pertumbuhan kita sendiri. Buku ini pakai analogi bagus deh. Pohon induk atau mother tree. Coba bayangin pohon ek yang gede gitu. Atau redwood yang tinggi banget. Oke. Tekanan jadi orang tua. Ya intinya, nemuin pusat ketenangan diri sendiri. Kalau gitu, ayo kita gali lebih dalam R yang jadi fokus kita. Regulasi. Gimana buku ini ngejelasinnya secara praktis? Regulasi itu simpelnya kemampuan buat bikin jeda. Jeda antara stimulus,
apa yang terjadi di luar, sama respons kita. Jadi kita bertindak itu secara sadar. Ada niatnya, bukan cuma reaksi otomatis kayak fight or flight. Lawan atau lari itu ya? Ya, yang seringnya nggak pas buat situasi parenting sehari-hari. Di buku ada contoh nyata soal Christine, ibu yang nggak sadar teriak ke anaknya, kita nggak boleh teriak di rumah ini. Aduh, ironis banget ya contoh Christine itu. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin momen kayak gitu. Momen pas kita sadar reaksi kita malah kebalikan dari yang mau kita ajarin. Terus, kenapa sih kemampuan regulasi ini penting banget buat kita sebagai orang tua? Contoh Christine itu kena banget ya kan? Rasa bersalah yang muncul setelah momen-momen sulit itu seringnya ya karena kita nggak bisa ngatur diri sendiri pas lagi genting. Regulasi ini bikin kita bisa ngerespon anak dari posisi yang tenang, bijaksana, bukan dari panik, marah, atau takut. Buku ini pakai metafora bagus. Sistem alarm rumah. Pas buka pintu kan alarm bunyi bip, bip dulu tuh. Iya, betul. Nah, itu kayak respons stres awal kita. Sebelum alarmnya meraung kenceng kan kita mesti masukin kode sandi buat matiin kalau emang nggak ada bahaya. Oh, oke. Kode sandi itu ya teknik regulasi diri. Nah, ngenalin bip awal itu misal jantung deg-degan, napas pendek, rahang kaku, itu ngasih kita kesempatan buat masukin kode sandi sebelum telat. Metafora kode sandi ini menarik. Jadi, gimana kita nemuin dan pakai kode sandi pribadi kita pas alarm internal bunyi? Teknik praktisnya apa aja nih dari buku? Yang paling dasar, yang bisa kapan aja diakses, itu nafas sadar. Tapi bukan napas biasa ya. Napas dalam yang pelan. Buku ini nyaranin, tarik napas pelan lewat hidung, hitung beberapa detik, bayangin hirup udara segar gitu. Terus hembusin pelan lewat mulut, lebih lama dari nariknya. Kayak niup lilin, ulang tahun pelan-pelan. Ulangi beberapa kali. Kedengarannya simple ya? Simple, tapi ada dasar ilmiahnya. Napas kayak gitu ngaktifin saraf vagus, yang fungsinya kayak rem alami di sistem saraf kita. Bantu badan pindah dari mode stres ke mode tenang. Misalnya bilang ke diri sendiri, saya nggak lagi dikejar beruang, buat ngingetin otak kalau situasinya nggak ngancam nyawa. Iya juga ya, kadang reaksinya berlebihan padahal cuma soal mainan rusak. Betul. Atau frasa yang kuat banget dari buku ini. Semua perasaan boleh hadir, tidak semua perilaku boleh dilakukan. Ini bantu bikin jarak sedikit sama emosi yang lagi intens dan ngingetin kita soal batasan perilaku yang sehat. Semua perasaan boleh hadir, tidak semua perilaku boleh dilakukan. Bagus itu. Kalau sensasi fisik, saya pernah dengar air dingin bisa bantu. Bener banget. Buku ini juga nyebut sensasi dingin. Basuh muka, pakai air dingin, atau pegang gelas air dingin, es batu gitu, itu secara fisiologis bisa bantu ngeredam respons ancaman di sistem saraf. Trik cepet yang lumayan efektif loh. Oke, jadi ada napas, mantra, sama sensasi dingin. Tapi gimana cara gabunginnya pas situasi lagi panas-panasnya? Ada kerangka kerjanya gitu nggak, biar lebih gampang? Nah, disinilah buku ini ngenalin proses balance. Ini kerangka terstruktur buat ngerapin regulasi diri pas lagi momen menantang. Balance ini akronim. B itu breathe, bernapas. Ini selalu langkah pertama. Ambil napas dalam beberapa kali. Oke, B, breathe. A itu acknowledge. Akui apa yang lagi terjadi. Di dalam diri Anda, saya lagi kesel banget nih sama di anak Anda. Kamu kelihatan marah ya, mainannya rusak. Tanpa ngejudge. A, acknowledge. Lanjut. L itu let go. Lepaskin dulu deh agenda Anda. Pengen benar atau penilaian soal situasi. Coba hadir aja di momen itu. L, let go. Oke. A berikutnya assess. Nah, setelah agak tenang dikit, nilai situasinya lebih objektif. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sekarang? A, assess. N itu notice. Perhatiin sensasi fisik di badan Anda. Bahu tegang nggak? Perhatiin juga bahasa tubuh anak. Dia lagi ngomong apa sih lewat badannya? N, notice. C itu connect. Coba kontak mata kalau bisa. Atau sentuhan lembut kalau pas. Tunjukin ke anak kalau Anda ada buat dia. Peduli sama perasaannya. C, connect. Terakhir, E itu engage. Nah, baru setelah langkah-langkah tadi, libatkan diri Anda buat ngerespon situasi. Tapi ngeresponnya dengan niat, dari keadaan yang lebih seimbang. Proses balance ini, wah kayak jembatan ya buat nyebrang dari reaksi impulsif ke respons yang lebih oke. Ngasih kita waktu buat milih. Tapi jujur nih, nerapin semua langkah ini pas anak lagi tantrum hebat atau lagi berantem sengit gitu. Kedengerannya susah nggak sih seberapa realistis kita bisa konsisten? Pertanyaan bagus banget dan emang valid.
Buku ini juga ngakuin kok ini latihan, bukan tombol ajaib yang sekali pencet langsung bisa. Kuncinya bukan sempurna seketika, tapi upaya yang konsisten. Bahkan nih, berhasil ngelakuin langkah pertama aja, bernafas, itu udah kemenangan kecil loh. Nanti, seiring waktu, dilatih terus, jeda itu bahkan lebih gampang didapat. Ingat prinsip 75% tadi? Nggak dituntut sempurna kok, tujuannya ya jadi lebih sadar, lebih bisa ngerespon dengan sengaja, lebih sering daripada enggak, gitu aja. Ah, lega dengarnya. Oke, jadi setelah kita latihan ngatur diri sendiri, langkah selanjutnya apa nih pas interaksi sama anak? Langkah berikutnya, itu namanya koregulasi. Ini konsep di mana kita, secara aktif, pakai keadaan tenang kita buat bantu nenangin sistem saraf anak. Kita kayak minjemin ketenangan kita ke mereka. Contoh paling gampang ya, pas kita gendong bayi nangis, ngomongnya lembut, detak jantung kita tenang, itu bantu dia tenang. Oh iya, iya. Atau pas kita tetap jadi jangkar yang tenang waktu anak balita lagi kena badai emosi gara-gara hal sepele, kayak kaos kaki favoritnya hilang. Ada kutipan bagus di buku. Kalau ibu nggak panik, mungkin nggak ada beruang beneran yang ngejar kita. Anak itu nangkep sinyal bahaya atau aman dari kita. Jadi ketenangan kita bisa nular gitu ya? Betul sekali. Ini ada hubungannya sama cara kerja sistem saraf kita. Ada teori kayak teori polifagalnya Dr. Porges, gak usah terlalu teknis ya. Tapi intinya, sistem saraf kita tuh saling ngobrol lewat sinyal-sinyal halus. Kayak nada suara, ekspresi muka, bahasa tubuh. Nah, pas kita mancarin sinyal aman, bukan cuma nggak ada bahaya, itu langsung bantu nenangin sistem saraf anak dan nguatin koneksi kita. Kuncinya itu, coba tampung emosi besar anak tanpa kita ikut keseret atau malah jadiin itu soal perasaan kita. Nah, itu dia tantangannya. Makanya mantra tadi berguna banget. Semua perasaan boleh hadir di anak, tidak semua perilaku boleh dilakukan oleh anak. Ini juga bangun rasa aman psikologis buat mereka. Terus gimana kalau kita sendiri lagi nggak tenang? Masa harus pura-pura? Buku ini nyaranin jujur aja, tapi disesuaikan sama usia anak. Anak itu pinter loh baca kondisi emosi kita. Pura-pura tenang, padahal dalamnya bergolak, itu seringnya nggak efektif. Malah bisa bikin mereka bingung. Mendingan ngakuin perasaan kita secara simpel dan jelas, sambil yakinin mereka itu bukan salah mereka. Misalnya bilang, ibu lagi ngerasa agak cemas nih karena kerjaan, tapi ini bukan karena kamu ya. Ibu perlu waktu sebentar buat napas. Oh gitu ya? Iya, ini ngajarin mereka kalau orang dewasa juga punya perasaan. Dan gimana cara ngelolanya dengan sehat. Sekaligus misahin perasaan kita dari diri mereka. Ini semua kayaknya nyambung banget ya. Kemampuan kita regulasi diri, terus koregulasi sama anak. Gimana hubungannya sama perkembangan mereka secara umum. Tadi sempat nyebut fungsi eksekutif. Tepat sekali. Fungsi eksekutif itu kan keterampilan mental tingkat tinggi ya, yang bikin kita bisa ngelola diri dan sumber daya buat capai tujuan. Kayak kontrol impuls, memori kerja, fleksibilitas mikir, perencanaan. Nah, skill penting ini berkembang paling bagus dalam hubungan yang aman dan responsif. Oke. Jadi, pas kita bantu anak lewat koregulasi, waktu mereka lagi kewalahan, contohnya ya, pas tantrum gara-gara keripik tortillanya pindah rak di toko, kayak di buku. Kita tuh dan cuma ngatasin masalah saat itu aja, kita secara aktif bantu bangun otot fungsi eksekutif mereka. Respon kita yang tenang dan suportif itu jadi contoh buat mereka gimana caranya ngelola frustrasi dan emosi besar nanti. 5 prinsip R, terutama regulasi dan hubungan, itu langsung dukung perkembangan fungsi eksekutif ini. Jadi bantu anak tenang itu bukan cuma soal biar nyaman sesaat ya, tapi investasi jangka panjang buat kemampuan mereka ngelola diri. Wah, oke. Dan balik lagi ke prinsip 75% tadi, ini ngingetin kalau parenting itu maraton bukan sprint. Kita nggak bakal selalu berhasil, dan itu nggak apa-apa. Persis. Dan di saat-saat kita ngerasa gagal atau kurang, nah, disinilah self-compassion atau welas asih ke diri sendiri jadi penting banget. Buku ini nyebut 3 komponen utamanya. Pertama, kebaikan pada diri sendiri. Ngomong ke diri sendiri itu ya yang suportif, kayak kita ngomong ke teman baik yang lagi susah. Iya ya. Kedua, kemanusiaan bersama. Sadar kalau perjuangan, kesalahan, nggak sempurna itu ya bagian normal dari jadi manusia dan orang tua. Semua ngalamin kok. Ketiga, mindfulness, kemampuan buat ngematin pikiran dan perasaan sulit kita dengan terbuka, jernih, nggak langsung ngejudge atau kebawa arus.
Latihan self-compassion ini jadi penangkal kuat buat perfeksionisme yang sering banget ngejar-ngejar orang tua. Oke, jadi setelah kita bedah panjang lebar nih, apa ya intisari yang bisa kita bawa pulang hari ini? Buat Anda yang dengerin, kayaknya pesan utamanya itu bukan ngejar standar sempurna yang nggak mungkin dicapai ya. Tapi sebaliknya, kuncinya itu justru di perjalanan ke dalam diri. Nemuin keseimbangan kita sendiri, ngelatih kemampuan ngatur emosi kita, mungkin pakai alat kayak proses balance tadi. Biar kita bisa hadir dan ngerespon anak-anak kita dari tempat yang lebih bijak, tenang, dan penuh kasih. 5R, relationship, regulation, reflection, rules, repair, itu jadi kayak peta jalan menuju ketangguhan. Nggak cuma buat anak, tapi juga buat Anda sebagai orang tua. Ingat, perkembangan Anda juga sama pentingnya. Ini bukan soal nggak pernah goyah, tapi soal belajar nemuin lagi pijakan Anda pas lagi ada badai. Dan ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang ya. Gimana kalau alat parenting yang paling ngaruh itu sebenarnya bukan teknik A atau skrip B, tapi justru kapasitas Anda buat nyambung ke pusat ketenangan Anda sendiri, ke akar pohon induk di dalam diri Anda. Gimana kalau geser fokus dari benerin anak, jadinya imbangin diri sendiri dulu itu? Justru kunci sebenarnya buat jernihin semua kebisingan nasihat parenting di luar sana. Pertanyaan penutup buat direnungkan. Langkah kecil apa, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini atau minggu ini buat mulai ngelatih kode sandi regulasi pribadi Anda? Mungkin cuma satu tarikan napas dalam pas ngerasa stres mulai naik. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada ya percikan wawasan yang berharga buat perjalanan pengasuhan Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.